Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah masuk dalam Hari Raya Jumat Agung yang memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kita mau ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mengundang hadirat Tuhan hadir. Walaupun kita tidak bersama-sama berkumpul, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita semua. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang selalu setia berada di sisi kami. Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini untuk kami boleh memulai ibadah online Tuhan. Kami rindu di mana kami boleh bersama-sama kami memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan terlebih. Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, baik kami mungkin mengalami keletihan, kesusahan, mempunyai beban permasalahan, bahkan kami mengalami sakit Tuhan, kami mau Tuhan serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sanggup memberikan kami kekuatan kesegaran, memberikan kami jalan keluar masalah kami, dan Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami rindu hanya nama Tuhan yang kami rindu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bermasmur bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan mengaruniakan kesehatan untuk kami boleh mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Sertai ibadah kami Tuhan, teristimewa pemberitaan firman-Mu, agar setiap telinga yang mendengar dan menyimpan dalam hatinya boleh mendapat berkat lewat pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami untuk Tuhan isi dengan berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita dibingungkan dan dikacaukan oleh keadaan yang semakin hari semakin tidak menggembirakan. Hari ini virus corona sedang merebak di seluruh penjuru dunia. Nah, ada salah satu kisah yang diambil dari negara Italia, di mana pada waktu itu ada seorang bapak yang usianya udah 93 tahun, baru sembuh dari virus corona karena dirawat di rumah sakit. Dan rumah sakit memberikan tagihan termasuk biaya pemakaian ventilator, yaitu alat bantu pernapasan untuk sehari. Besarnya adalah 5.000 euro. Satu angka yang sangat besar sekali. Bapak tua ini menangis karena teringat selama 93 tahun Tuhan Yesus sudah memberikan nafas dengan gratis, dan dia tidak pernah mengucap syukur untuk nafas gratis ini. Mungkin dia sangat terharu dan bertanya dalam hatinya, mengapa? Mengapa Tuhan masih mau untuk tetap mengasihi dia? Masih memilih dia, seorang berdosa, dan mau menyentuh hatinya
yang tidak pernah bersyukur buat kebaikan Tuhan selama 93 tahun seumur hidupnya. Pagi hari ini firman Tuhan akan membuat kita mengerti mengapa Tuhan juga mau memilih kita dan tetap mengasihi kita. Padahal jikalau kita mau jujur, kita masih sering mendukakan hati Tuhan dengan segala sikap dan perilaku kita, sehingga sebenarnya kita tidak pantas untuk menerima kasih Allah. Pembacaan dari Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah bekerja menurut kehendak-Nya, bukan menurut kehendak manusia, bukan menurut kehendak kita. Jadi, di saat Allah memilih untuk mengasihi kita dengan menebus dosa kita, pilihan itu sama sekali bukan karena kita baik, tetapi karena Allah mau memilih kita berdasarkan kehendak-Nya. Alkitab membeberkan bagaimanakah sesungguhnya keadaan kita ini di hadapan Allah. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Demikian juga di dalam surat Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ke-12, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi, maka selayaknya kita ini patut dimurkai oleh Allah dan menerima hukuman masuk di dalam neraka jahanam. Karena tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah dan layak dipilih Allah untuk diselamatkan masuk ke dalam surga. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan mau mati di salib menggantikan kita, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal masuk dalam kerajaan surga. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jikalau Allah karena kasih-Nya telah berkenan memilih kita, sesuai dengan Injil Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka sekarang, apakah yang akan kita lakukan untuk membalas kasih-Nya yang begitu besar? Sadar, kita sebenarnya tidak layak dipilih. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita, dan sesungguhnya kita nggak layak untuk dipilih. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya ulang, barang siapa mengasihi perintahku dan melakukannya, bukan hanya memegang perintahnya, tetapi melakukannya. Mari, di sekitar kita, di sekeliling kita, banyak orang yang belum menerima kasih Tuhan. Kita mau menjadi teladan bagi mereka, agar mereka boleh melihat betapa indahnya kasih Kristus. Dan mereka mau menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hatinya untuk senantiasa mengucapkan syukur dan berterima kasih. Karena kita semua
tidak layak dipilih, tetapi Allah masih mau memilih kita. Karena Allah memilih bukan berdasarkan kita ini baik, bukan berdasarkan kita ini kaya, bukan berdasarkan kita ini memiliki segalanya. Tapi satu hal, Allah memilih kita karena Allah adalah kasih. Dia melakukan pemilihan berdasarkan kehendaknya, bukan keadaan kita. Saat ini, apapun keadaan kita, mungkin kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tidak pernah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah saat yang terbaik. Mari kita renungkan. Dia mau mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita yang harusnya binasa di dalam api neraka yang kekal, kita diubahkan menjadi anak-anak Allah yang mulia. Kita layak untuk masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan setiap hati kita untuk kita boleh dilayakkan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Biar rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih disalib. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memilih
memilih di salib. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, di mana kita mengakui kita dan Yesus Kristus menjadi satu lewat tubuh dan darahnya. Mari kita mau angkat roti, kita mau menghormati akan korban tubuh Kristus. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa Surgawi, karena korban-Mu kami boleh diselamatkan dari hukuman api neraka. Kami boleh menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan, disucikan oleh darah Kristus. Pagi hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, korban yang telah menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar firman Tuhan yang berkata, maka roti yang kita pecah-pecahkan bukan merupakan persekutuan dengan korban tubuh Kristus. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita sebagai wujud hormat kita akan korban darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Korban darah-Mu telah menebus kami, menyucikan kami. Sehitam apapun dosa kami, sebejat apapun kami, darah-Mu sanggup menyucikan kami dan menebus kami, mengangkat kami keluar dari hukuman dosa, dari kutuk dosa, boleh menjadi anak Allah yang mulia. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar firman Tuhan yang berkata, maka cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur, bukankah merupakan persekutuan dengan korban darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita sebagai wujud iman kita yang tidak kelihatan. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena korban tubuh dan darah Kristus. Kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Kami orang yang berdosa. Siapakah kami ya Tuhan? Tuhan mengangkat kami dan menguduskan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya.
tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiba saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan para hamba-Mu di dalam menjalankan tugas pelayanan yang berdasarkan kasih Kristus. Berkati mereka baik dengan berkat jasmani, istimewa dengan berkat rohani. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari-hari ini mereka menghadapi masalah dengan kesehatan mereka karena adanya virus corona. Kami pasrahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan agar kami boleh tetap datang berbakti kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang tidak terbatas.
Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai kepada jajaran RT RW di kampung-kampung. Tuhan, sertai para pejabat negara ini. Pimpin dengan hikmat akal budi dari surgawi, sehingga mereka juga boleh menyaksikan kebesaran kasih dan kuasa-Mu, di mana Tuhan Yesus mau berkorban buat semua manusia untuk menebus mereka dari dosa yang kelam. Terima kasih Bapa. Berikan kepada bangsa kami keadaan yang adil dan makmur, murah sandang pangan papan, terlebih nama Tuhan diberitakan sampai ke pelosok-pelosok desa. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa kiranya jemaat boleh pulang dengan membawa berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami semua yang percaya akan berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti ibadah Jumat Agung. Tuhan memberkati, sampai kita bertemu pada kesempatan yang lain. Amin.